Fobia pertama yang menurut gua cukup seram dan aneh juga sih sebenarnya menurut gua. Apaan tuh? Itu ombrophobia. Ombro. Kayak Om Indro ya. Ombrophobia. Jadi apa itu Fobia ombrophobia? apa itu? Fobia akan hujan. Oke. Aneh dong? Iya, berarti dia Karena sering jualan payung, pasti sedia payung. Enggak. Dia malah Menghindari hujan. dia itu takut akan semua hal yang berhubungan dengan hujan. Airnya, kalau air dia nggak takut. Oh, enggak, iya. Air hujannya dia takut. Oh iya. Suara hujannya Iya. dan suara petir yang menyambarnya dia takut. Oke. Jadi semua hal yang berhubungan dengan hujan dia takut. Halo guys. Jumpa lagi sama Gopoling. Gua sudah gaib Dalam segmen ngobrol santai tapi seram. Tepuk tangan. Kenapa kita semangat sekali hari ini ya? Karena kita akan membahas sesuatu yang Enggak dong, karena kita ketemu viewer. Jilat dulu dong. Oh iya, karena kita ketemu viewer kita, Iya. yaitu rawoners dan penikmat rawon. Penikmat rawon. Yang sangat kita cintai. Suka gua dong. Iya. Polingers ya. Polingers. Emang nggak ada fansnya. Suara gaib apa ada fansnya? Apa ya? Apa? Surga? Ya nggak mungkin dong. Oke, jadi kita mau bahas apa kali ini nih? Kita mau ngebahas sesuatu yang tidak ada berbau mistis, Oke. tidak berbau konspirasi, Oke. tapi tetap seram. Apa itu? Kebanyakan orang itu menganggap hal-hal ini seram, bahkan lebih seram daripada hantu. Oke. Fobia. Fobia ya. Fobia ya. itu rasa takut yang berlebih. Ya, gua juga ada. Oh ya, Cuman gua nggak tahu nama fobianya apa. apa tuh fobia apa Gue tuh? takut sama laba-laba. Jadi Spiderman itu sebenarnya gue takut. Itu Enggak sih, Spiderman itu enggak. masuk dalam kelasnya zoophobia, tapi ada kelasnya apa itu? Iya, namanya beda. Arachnophobia apa gimana gitu? Ya, takut sama laba-laba lah Ya intinya. mungkin ya. Karena Oke, jadi hari ini kita mau ngebahas 5 fobia mungkin paling serem atau paling populer paling serem ya. 5 Ya. fobia paling serem yang bisa kalian temukan. Ya. Dan aneh juga nih. Aneh ya? Aneh juga. Oke, kalian penasaran? Langsung saja kita ke videonya. Cekidot. Cekidot. Silakan sepuh. Pusepu. Pusepu. Jadi kan lu bilang lu takut sama apa? Laba-laba, Kan? iya. Jadi kalau lu lihat laba-laba Spider. reaksi lu gimana tuh? Gue menjauh aja sih, lebih menjauh. Oh, menjauh ya. Iya, Tapi iya. kalau nanti belum kasus berat lah ya. Gimana ya? Soalnya kalau orang fobia itu biasanya mereka akan panik dan tiba-tiba bisa kena serangan panik gitu. kalau enggak terlalu, Lu cuma enggak? merinding. Kalau laba-laba yang kecil sih gue enggak takut banget. Kalau yang gede-gede, tarantula? ya itu ya. Saya juga takut kalau Makanya. tarantula. Enggak, makanya kalau gua lihat kalau misalnya nih ya gua mau pengen buang air, ada laba-laba yang lumayan gede itu di WC, enggak jadi gua. Oh. Mending enggak usah, gua tahan aja. Sama kayak orang takut kecoa lah ya. Ya, benar. Padahal kecoa Kecuali itu tidak menakutkan, kecuali terbang ya. Yang terbang itu aneh. Kita makin jauh dia makin dia mengejar. nggak tahu dia mau terbang kemana. Iya, makanya. Oke. By the way, mari kita bahas yang pertama. Oke, apa itu yang pertama? Fobia pertama yang menurut gua cukup seram dan aneh juga sih sebenarnya menurut gua. Apaan tuh? Itu ombrophobia. Om bro. Kayak Om Indro ya. Ombrophobia. Jadi apa itu Fobia ombrophobia? apa itu? Fobia akan hujan. Oke. Aneh dong? Iya, berarti dia Karena- sering jualan payung, pasti sedia payung. Enggak. Dia malah Menghindari hujan. dia itu takut akan semua hal yang berhubungan dengan hujan. Airnya, air? kalau air dia nggak takut. Oh, enggak, iya. Air hujannya dia takut. Oh iya. Suara hujannya Iya. dan suara petir yang menyambarnya dia takut. Oke. Jadi semua hal yang berhubungan dengan hujan dia takut. Wah, parah banget sih itu. Yang mana menurut gua cukup aneh. Aneh sih. Karena hujan itu sesuatu hal yang nggak Tidak bisa kita elak. Iya benar. Iya dong, karena Iya, itu kan iya. kejadian Cuaca kan itu namanya alam ya. apa namanya? Fenomena alam Fenomena yang alam. normal dan kita juga butuh hujan. Iya, makanya. Kalau misalnya nggak hujan, kekeringan terjadi, Iya, benar. bisa gagal panen dan lain-lain lah. Oksigen juga bakal nggak ada kan? Iya. Dan menurut gua untuk ombrophobia ini cukup menakutkan loh bagi orang. Lu bayangin, lu kalau tinggal di rumah yang nggak punya deck Nggak punya dek. dan atap lu seng Oke. yang besi itu. Oh, berisik Lu banget. bayangin sekenceng apa suara hujannya. Pasti berisik Nah, banget sih. orang-orang yang kena ombrophobia ini ketika hujan itu satu-satu yang bisa dilakukan itu cuma merengkuk di rumah. Iya, dan nutup telinga dengan Iya. nggak tahu mungkin. Kan? Dan kalau rumahnya rumah gedongan Iya, yang mungkin nggak sistem isolasi suaranya bagus, Iya, peredam mungkin juga. dia akan Aman, cuman santai masuk aja. masuk kamarnya lah udah selesai. Iya, gitu. benar-benar. Pakai headset yang main game. gitu. Mm. Tapi kalau untuk orang-orang yang rumahnya tidak punya deck Iya, benar, atau benar. biasanya tuh ya tinggal di pedalaman Iya, gitu iya. kan. Ombrophobia itu cukup menakutkan loh. Benar. Mereka tuh bisa sampai menangis terseduh-seduh gitu, Iya, histeris, iya. teriak histeris karena suara hujan.
Yang mana menurut kita apaan sih lu? Cuman hujan doang gitu kan. Tapi bagi mereka itu nggak hujan doang. Dan itulah fobia kan. Ya, itu sangat-sangat menyiksa bagi mereka. Seram bagi mereka yang menderita, aneh menurut kita yang melihat gitu. Iya, benar-benar. Kalau takut sama hujan sih? Hujan itu berkah loh. Iya dong. Benar. Banyak yang mengatakan hujan itu berkah. Tapi ada beberapa yang takut. Tidak salah loh. Iya. Itu bukan kondisi yang dia pengen. Iya. Malah kadang hujan bikin seneng kan. Oci payung. Oh iya. Lagi hujan yang seneng. Anak kecil juga suka main hujan. Iya, suka benar. Anak gua itu harus sampai gua tahan biar nggak keluar main hujan. Benar. Padahal hujan kalau terlalu lama juga sakit ya. Anak gua juga tuh. Anak belum ada anak sih. Oke, selanjutnya yang kedua. Oke, lanjutnya apa nih? Yang kedua itu tripophobia. Oh, kayaknya ini sih Tripo. Udah populer Ini banget. udah populer banget sih. Populer. kayaknya. Lu tahu? Dan gua juga kayaknya. Lu juga masa? Iya. Gua merinding sih kalau dia kayak gini ini merinding. Apa? Tripophobia itu apa? Yang kayak kayak lubang-lubang kecil-kecil itu. Jadi tripophobia itu ketakutan berlebih akan lingkaran yang bertumpuk. Oh iya benar. Jadi lingkarannya kalau banyak Iya. mereka takut. Iya. Lu enggak ya? Gua enggak. Oh, lu enggak. Kalau cuma satu gitu enggak gua. Ya biasanya kan itu kan adanya tuh kayak di sarang-sarang lebah. Itu kan biasanya banyak tuh. sarang lebah itu kan banyak itu tuh, yang betul. paling itulah kayak Dan ada dan apa buah kecapi ya itu kan ada. bukan buah kecapi apa? Teratai, Ya, biji teratai. Kalau juga. dikeluarin berteratainya Iya, kalau nggak sih iya. enggak. Kalau teratai secara keseluruhan bagus. Iya benar, makanya. Jadi orang-orang yang begini itu biasanya akan takut berlebih kalau mereka melihat banyak lingkaran tuh, banyak. Yang mana cukup populer. Iya. Kalau gua pribadi, ngeliat lingkaran kan sering ada tuh di Google yang ngasih gambar lihat untuk ngetes lu takut lu tripophobia apa enggak kan? Iya. Gue lihat sih geli doang, tapi nggak bikin panik gua. Iya, benar. Karena kenapa? Karena mereka tuh banyak lilinya yang kayak di tangan orang. Iya benar. Itu gua lebih geli ya. Gua geli aja, Iya, nggak takut gua geli karena dia menggunakan gambar-gambar yang kayak di muka orang. Iya. Kalau gua merinding loh kayak gitu. Merinding ya. Ya benar. Pocong merinding ya. Iya. Ini fobia, Bro. Oh iya. Tapi kalau nggak fobia kan? Nggak fobia. Enggak fobia ini enggak. Cuman bisa enggak. lihat. Kalau nggak fobia kan emang nggak bisa ngelihat. Iya, begitu ngeliat kayaknya mereka panik. Iya. Muntah dan Ya. bahkan yang paling Pingsan ekstrimnya lah, paling parah ya, pingsan. Paling ekstrim paling pingsan. Ada, tapi aneh. Iya makanya. Lu nggak usah jauh-jauh aja, lu gambarin aja di kertas bulat lingkaran banyak gitu. Terus lu yang gelap-gelapin gitu. Ya, mereka bisa panik. Iya, Mereka iya. bisa panik. Dan Anda jangan coba-coba main-main dengan orang yang fobia ya. Kenapa tuh? Anda kira lucu, terus Anda gambar terus kasih lihat gitu. Itu jangan. Pingsan anak orang. Jangan. Fobia ini bahaya, Bro. Ya, mengertilah dengan orang yang Iya, fobia iya. itu bukan bahan bercandaan. Makanya serem. Kayak gua kalau misalnya lu kasih laba-laba, gua takut lu bener. Iya beneran makanya. Gua aja berantem. Hubungan silaturahmi bisa putus loh. Cuma kayak pinjam 100 tuh enggak sih. Itu Bukan fobia. Itu bukan fobia, itu ketakutan pada umumnya ya. Oh, itu namanya 100 fobia. Oke, itu yang kedua. Tripophobia. Tripophobia. Selanjutnya, Next, yang ketiga. the next song. Enggak, ini bukan radio. Iya, masalah. Kenapa sih Anda dari kemarin suka main gimmick radio gitu? Karena gua suka lagu. Anda pasti tua kan? Enggak, karena gua suka lagu sudah. Sudah. Karena gua suka lagu Slon Zeppelin judulnya radio. Oh iya. Radio. Oke. Karena copyright jangan. Oke. Yang ketiga adalah halophobia. Halo itu ya. Bukan dong. Halo itu lu tradisional banget Indonesia dong. Itu lagu Hot Chili Pepper ya. Yang nanya. Udah. Jadi yang ketiga ada halophobia. Oke. Apa ini? Apa itu? Halophobia itu adalah ketakutan berlebih akan pohon dan semua benda-benda yang terbuat dari kayu. Oh, bukan hutan ya. Bukan Pohon hutan, aja. pohon aja. Oke. Aneh dong. Aneh banget. Kalau Anda tinggal di padang pasir, mungkin Anda akan selamat dari fobia ini. Padang pasir tidak ada pohon. Iya betul. Anda akan aman. Tapi kalau lu tinggal di kaktus ya, paling Iya. Tapi kalau Anda tinggal di perkotaan pada umumnya, apalagi di desa, pasti Anda ketemukan itu. fobia ini pasti akan sangat-sangat menyiksa loh. Asli ya. Lu lihat pohon takut berlebih. Iya. Lihat pohon takut berlebih. Nggak usah deh. Lu lihat kursi meja yang terbuat dari kayu aja Iya, takut. iya. Yang mana menurut gua sangat menyeramkan dong. Iya benar. Lu Gak bisa hidup, kayaknya gak bisa hidup. apalagi sekarang banyak orang yang mengusung tema ramah lingkungan, Iya. yang dimana-mana menggunakan kayu Iya. dan lain-lain. Orang-orang yang punya halophobia ini akan kayaknya susah
integrasi ke dalam tempat-tempat kayak gini. Tapi kayaknya nggak banyak juga ya orangnya kayak. Iya, nggak banyak juga. Tapi ada. Ada pasti. Misalnya kayak si Pocong ngajak temennya yang itu ngopi. Gitu. Iya. Ada kayu, bisa berantem dia. Ngajak ke kayu sih gitu. Oh, ada cap. Ngopi di mana kek gitu kan? Ngopi di daun mana? semua. Daun semua. Kan sama dong, pohon juga kan daun-daunan. Tapi kan nggak ada kayunya. Iya. Nah, kenapa orang bisa terkena helofobia? Teorinya ada yang mengatakan kalau biasanya orang-orang ini trauma karena pernah mendapat penyerangan di daerah hutan, di daerah yang banyak kayunya gitu. Oke. Jadi mereka entah diserang, entah trauma akan apa gitu. Misalnya bisa diserang manusia, bisa diserang hewan, bisa juga diserang pocong, bisa. Pocong lagi kenanya ya. Jadi iya dong, suara gaib gimana nyerangnya, Iya sih, ya kan? Jadi bisa dong. Kayu. Enggak ya. jadi mereka takut gitu, mereka trauma. Iya. Dan sekali lagi jangan pernah main-main dengan orang yang fobia ya. Jangan. Phobia is real, man. Yes, it's true. Bisa bahasa Inggris, bisa. Bisa. Jadi itulah yang ketiga, hylophobia. Takut akan pohon dan benda-benda yang terbuat dari kayu. The wood. The wood, boys. Bisa bahasa Inggris. Bisa. Oke. The next. Yang keempat. Ini yang keempat ini sebenarnya aneh. Hah? Lucu juga. Oke. Tapi sangat menyiksa. Menyiksa. Iya. Oke, apa itu? Venustraphobia. Oke, apa? Rasa takut berlebih akan cewek cakep. Menyiksa nggak lu? Menyiksa nggak lu? Cewek cantik kan? Kiu. Nah, Pas lihat. biasanya ini spesifik. Bukan spesifik ya, kebanyakan diderita oleh pada lelaki. Ya iyalah. Lelaki. Harusnya iya ya. Iya. Cewek cantik. Nah, Ya. sekarang gini deh. Kalau misalnya perempuan mengalami ini berarti bukan fobia namanya. Iya aja. Dia cantik. Masuk akal. Iya kan? Benar. Nah, jadi gini. Fobia ini kenapa gue bilang lucu? Lucu karena pada dasarnya laki-laki itu makhluk visual. Iya. Makhluk visual. Kita lelaki ini suka sama yang indah-indah. Iya, benar. Indah-indah. Ya. Jadi kalau hanya pemandangan tapi ya. Iya, cewek cakep. Cakep ya. Cewek cakep tuh kita suka sebenarnya. Suka pastinya. Tapi untuk orang-orang yang mengidap venustraphobia, cewek cakep tuh bagai neraka buat mereka. Iya dong. Benar. Logika dong. Iya benar. Iya dong. Juga, iya. Ketika ngeliat cewek cakep, waduh, mereka bisa lari, bisa panik, bisa melakukan hal-hal layaknya orang fobia lah. Iya benar. Jadi orang begini tuh tidak bisa nonton satu jenis film. Benar. Isinya cewek cakep. Benar. Iya dong. Iya dong. Paling bisa Net Geo pula. Yang film-film tentang binatang aja. Iya. Bisa nonton Geo. Yang nggak ada manusianya. Iya, nggak ada manusianya kan. Nah. Jadi menurut gua cukup aneh. Iya. Aneh untuk orang-orang yang menderita venustraphobia. Jangan diketawain, ini fobia, jangan diketawain. Ini kurang ajar nih. Hei, kalau ada yang itu langsung serang dia nih, serang aja. Gua sih aman, dia nggak takut sama kegantengan kan, cuman kecantikan doang kan. Anda pernah, sudahlah, saya ngomong kasar, ganteng Nanti katanya. kena selepet nanti. Lepet. Jadi terdengar aneh tapi fobia ini ada. Ada. Jangankan kalian, kita juga yang ngebawanya juga merasa aneh sih. Iya benar. Venustraphobia. Venustraphobia. Takut Takut akan- berlebih akan cewek-cewek cakep. Jadi Anda cewek-cewek cakep jangan pernah ngedekatin orang-orang yang punya fobia ini ya. Bisa digampar Anda. Jadi kayaknya paling jarang lah penyakit ini. Iya. Karena kalau misal penyakit ini banyak, mungkin buaya-buaya darat mungkin nggak ada. Iya, yang ada betina-betina. Iya benar. Ya itulah. Jadi apapun seaneh apapun fobianya, tapi tetap menakutkan. Iya benar, pasti. Ya. Next. Yang terakhir. Yang terakhir. Nggak usah nyanyi, saya pulang aja sama mama. Gue ingin menyalurkan. Kalau yang ketiga nih masih ada hubungannya dengan kita nih. Apa tuh? Para setan. Namanya agak susah nih. Oke. Jadi gua bacakannya pelan ya. Triskaidekaphobia. Ulang lagi. Triskaidekaphobia. Oke bagus. Kayak bahasa Thailand jadinya ya. Iya. Jadi fobia ini adalah fobia akan segala sesuatu yang berhubungan dengan tahayul. Oh. Jadi dia takut tuh. Dia takutnya berlebih. Misalnya tapi bukan sama setan dong. sama tahayul. Semua bentuk tahayul dia takut. Oh iya. Contoh paling gampang nomor 13. Tahayul ya. Ya, tahayul kan. Tahayul mengatakan nomor 13 itu dianggap sebagai nomor pembawa sial kan. Nah, orang yang mengidap fobia ini
akan takut dengan segala hal yang ada nomor Berbau 13-nya. tahayul. Oh, Misalnya iya. dia nginap di kamar hotel. 13. Tapi enggak. Kalau lu perhatiin, kamar hotel itu tidak ada angka, hampir Yes. tidak ada angka Malah 4. lantai juga nggak ada. Ya, angka 4 dan 13. Ya. Itu kan tahayul tuh. Ya, ya, Kenapa? benar. Karena angka 4 di kepercayaan menurut beberapa suku, suku Tionghoa lagi. Ya, 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 ya. Angka 4 tuh bunyinya sama dengan kayak mati. Oh. Menyebut angka 4 tuh si kan? Oh, si, ya. Si dalam arti kami itu mati. Jadi makanya beberapa hotel tidak ada angka 4. Oke. Sama angka 13. 13. Kalau 13 tuh tau lah Ya, ya. ya, 13 tuh pembawa sial Ya, dan ya, lain-lain. benar, Nah, orang yang mengidap fobia ini nggak bakal mau menggunakan hal semua yang ada angka 13-nya. Oke. Jadi jangan sekali-sekali Anda ngasih kado yang ada nomor 13-nya, bisa digampar Anda. Bener. Terus Wah, tahayul loh. jadi ya banyak lah tahayul-tahayul lain, misalnya kayak apa tuh? Apa ya tahayul ya? Apa tuh? Ya, Kita itu ngeblank. kita lah ini kan. Iya, tentang setan, tentang rumah-rumah berhantu, rumah hantu sekalipun mereka takut tuh. Jadi untuk orang-orang yang sekiranya punya fobia ini, lebih baik tidak usah dikenalkan dengan barang-barang tahayul lah. Iya, Nggak iya, usah iya. nonton kita lah ya. Iya, benar. Nanti Anda Nanti panik. Anda pasti Kita nggak mau konten kita bikin orang malah panik ya. Iya, benar. Boleh nonton tapi subscribe dulu baru skip gitu. Subscribe minimal subscribe dulu. Kurang ajar juga nih ini. Minimal subscribe dulu, Bro. Jadi ya mungkin menurut beberapa orang mungkin aneh ya. Iya. Karena tahayul itu sesuatu hal yang nggak bisa lepas dari kehidupan manusia. Iya. Nggak bisa lah. Benar. Maksud gua tahayul itu kan sesuatu yang mungkin nggak ada sebenarnya. Iya. Beberapa orang nggak percaya. Iya. Tapi tidak sedikit yang percaya. Iya. Jadi hal ini ya mitos. Ya makanya. Bisa lo percaya bisa enggak. Benar. Jadi kayak apa ya tadi ya? Apa tadi kita bahas ya? Apa tuh? Ini apa? Jadi pro kontra lah. Pro kontra. Ya. Tapi isi Pengidapnya? yang pengidap fobia ini pasti percaya. Iya, pasti percaya. Karena dia kan takut semua hal-hal yang berhubungan dengan tahayul kan. Iya. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman, inilah 5 fobia yang teraneh, seram, unik, aneh, populer. Nah, itulah lucu juga. Silakan kalian klasifikasi Berpendapat, sendiri. Oke. berpendapat. Jadi tuh teman-teman, fobia ini suatu hal yang tidak bisa dianggap enteng ya. Ya, benar. Mungkin lucu menurut kalian, mungkin lucu menurut yang lain, Ya. tapi tidak menurut yang mengidap. Menderitanya. Banyak orang yang mengidap fobia itu karena misalnya nih, ada orang fobia akan ruang sempit kan? Itu tuh bisa terjadi karena disengin. Oh iya benar, dikunciin. Ya ada teman yang dikunciin di lemari atau kunciin di mana gitu. Kan biasanya bullying. Bullying. Anda yang bullying, tolong jangan bullying ya. Itu bisa jangan juga bullying bahaya. Iya, menjadi salah satu penyebab fobia itu tercipta. Ya, dan bisa menyebabkan kematian juga. Iya, fobia itu kalau misalnya dia susah bernapas kan biasanya kan kalau yang terlalu parah itu bisa pingsan. Dan bayangkan kalau misalnya dia lagi ada di suatu tempat, misalnya di ketinggian gitu, lagi di atap atau pingsan tiba-tiba di rooftop gitu, pingsan jatuh kan nggak lucu. Benar. Jadi tolong, fobia is real. Tolong jangan main-main dengan fobia. Iya. Dan buat pengidap juga mending jauhin lah apa yang kalian takuti kan gitu. Dan kalau bisa konsultasi lah. Konsultasi biar di atas. Fobia bisa disembuhkan. Bisa diobati fobia. Ya, fobia bisa disembuhkan kok. Tinggal ke psikiater dan benar. Betul. Dan ini ada mitosnya juga nih, kalau psikiater itu hanya dikunjungin oleh orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Enggak benar. Psikiater itu ngebantu kalian kalau kalian punya masalah yang berat. Itu ibaratnya tempat curhat lah. Iya, benar. Tapi kalian kayak dikasih solusi. Iya. Kalau psikiater itu ada dan sangat berguna, terutama buat para pengidap fobia dan yang punya masalah yang kayaknya berat banget untuk diselesaikan sendiri. Iyalah, karena psikiater pun orang yang menjadi psikiater itu kan juga sekolah khusus. Sekolah khusus. Dan kebanyakan orang itu takut dan nggak mau ke psikiater karena takut dianggap mengalami gangguan kejiwaan. Iya. Nggak benar. Kalau gua mah lebih takut mahal ya. Iya. Psikiater itu psikiater mahal. Kecuali kalau dia memang untuk untuk cari pahala mungkin. Cari pahala gratis gitu ya. Ini maksud gua tolong teman-teman jangan pernah main-main dengan orang yang fobia. Itu sangat berbahaya. Iya, benar. Lucu bagi kalian, tidak lucu bagi yang menderita. Jadi polling silakan tutup. Oke lah guys, gimana videonya?
cukup mengedukasi kan? Oh, keren. Edukasi hari ini ya? Oh, iya, Gue siap. education. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini yang bahas tentang fobia. Mungkin kalian ada saran kita mau bahas apa, langsung aja komen di kolom komentar. Yap. Terus jangan lupa juga like, komen dan subscribe channelnya Horror Rawon dalam konten ngobrol santai tapi serem. serem. Terus apa lagi nih Mas? Jangan lupa untuk mengikuti semua akun-akun sosial media kita. Link ada di deskripsi. Ya benar. Oke lah. Kalau gitu kita mau pamit. Gua Poling. Gua Sore Gaib. Bye bye.